Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya mau sharing tentang perjuangan untuk berjamaah ya, mendapatkan pahalanya, berjuang untuk butuh mendapatkan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, aminnya para malaikat melalui sholat berjamaah. Nah, bagi yang kemudian ibu-ibu itu kan memang kalau misalkan awalnya memang di rumah itu selalu sendirian, kemudian di masjid juga jauh gitu ya, untuk kemungkinan berjamaah itu minim gitu. Tentu pasti yang pertama diusahakan adalah harus tepat waktu aja gitu, tepat waktu aja dulu gitu ya, biar misalkan ya itu tadi, karena memang sudah diusahakan misalkan ngajak tetangga nggak mau, kemudian masjid juga musola jauh, nggak mungkin ninggal anak dan sebagainya, itu bisa diusahakan untuk sholat tepat waktu kayak gitu kan. Jadi sebelum duhur itu udah bersiap-siap, ketika azan langsung sholat. Itu sholat sendirian ya, sholat sendirian. Nah, gimana misalkan kemudian beberapa waktu itu, beberapa jam kemudian gitu ya, masih waktunya duhur, kemudian ada tamu, misalkan teman gitu ya, teman yang ternyata beliau belum sholat gitu, dan bisa untuk maksudnya beliau belum sholat gitu ya, itu kita bisa ngulang lagi sholat berjamaah duhur gitu, kita bisa ngulang lagi sholat berjamaah duhur. Tapi untuk sholat yang kedua kita itu niatnya sunnah, itu insya Allah kita dapat pahalanya jamaah juga dan pahala amin dari para malaikat. Ini berdasarkan fikih sunnah, kitab fikih sunnahnya Said Sabiq ya, Said Sabiq. Saya bacakan ya di sini. Yazid al-Aswad berkata, kami pernah sholat fajar bersama Nabi di Minah. Nabi SAW di Minah. Kemudian datang dua orang dan keduanya berhenti di atas tunggangan mereka, tidak ikut sholat berjamaah. Lantas Nabi SAW memerintahkan agar keduanya datang untuk menghadap beliau. Keduanya pun datang dengan perasaan gemetar dan takut. Lalu beliau bersabda kepada keduanya, Ma mana'akuma ang tusolliya ma'an nas alastuma muslimain? Mengapa kalian tidak melakukan sholat berjamaah? Tidakkah kalian berdua muslim? Nah, keduanya menjawab, tentu kami adalah orang-orang muslim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah melakukan sholat di rumah kami. Lalu beliau bersabda, Rasulullah Muhammad SAW ini bersabda, Idza shallaituma fi halikuma summa ataitumal imama fasholliyah ma'ah fa innaha lakuma nafilah. Jika kalian telah melaksanakan sholat di tempat kalian atau di rumah kalian, lalu kalian datang kepada seorang imam, maka sholatlah kalian bersamanya. Sholat yang kalian lakukan itu menjadi amalan sunnah bagi kalian. Dalam teks lain disebutkan, ya, ini hadis riwayat Sunan Abu Dawud ya. Ini hadis riwayat Sunan Abu Dawud. Dalam teks lain disebutkan, Iza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjidah jamaah fasholliyah ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Jika kalian telah melaksanakan sholat di rumah kalian, lalu kalian datang ke masjid, maka sholatlah bersama mereka. Sholat yang kalian lakukan itu menjadi amalan sunnah bagi kalian. Hadis ini menunjukkan disyariatkan mengulangi sholat fardu dengan niat sunnah bagi orang yang telah melakukan sholat fardu secara sendirian, baik secara sendirian ataupun berjamaah. Mohon maaf jika ia menemukan sholat berjamaah gitu. Jadi boleh ngulangi sholat lagi. Misalkan tadi emak-emak ya sudah sholat di awal waktu karena pengen best respon sama Allah, kemudian beberapa jam kemudian masih dalam waktu duhur itu, dalam waktu sholat itu, ternyata ada tamu teman kita perempuan gitu misalkan, dia belum sholat. Nah itu kita bisa ngulangi lagi sholat berjamaah dengan teman kita, tapi niatnya kita adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu kayak gitu. Jadi usolli, misalkan kalau awal itu ya, usolli fardal duhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati azan lillahi ta'ala, itu waktu awal ya kita sholat sendirian. Bisa
ketika sholat kedua kita jamaah dengan teman kita, bisa usolli sunatan duhri arba rokaatin mustaqbilal kiblati ada an ma'mum lillahi ta'ala, kayak gitu. Jadi sholat yang kedua kita jamaah, kita dapat keutamaannya sholat berjamaah ya. Jadi pahalanya, kemudian rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan insya Allah aminnya para malaikat, kayak gitu. Jadi kita bisa mengulang sholat untuk kemudian sholat berjamaah, tapi niatnya harus sunnah. Jadi nggak boleh dua-duanya niat fardu, kayak gitu. Berdasarkan kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq, ini yang jilid 1 gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.